Pemirsa, Anda kembali di Top News. Netizen ramai-ramai mengunggah foto dan identitas pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap gadis di Bandung oleh kekasihnya selama 3 tahun. Netizen menuntut pelaku segera ditangkap, bahkan ada yang membuat sayembara akan memberi hadiah motor bagi siapapun yang menangkap. Apa sulitnya menangkap pelaku? Berikut ulasannya dalam Top Review. Wajah dan identitas terduga pelaku penyekapan dan penyiksaan seorang gadis di Bandung kini beredar luas di media sosial. Masyarakat ramai-ramai ikut berusaha menangkap pelaku. Bahkan ada yang membuat sayembara, jika ada yang berhasil menangkap akan diberikan hadiah sepeda motor. Akun media sosial pengacara kondang Hotman Paris juga menampilkan wajah pelaku dengan tulisan Wanted Taufik Hidayat. Ya, berdasarkan data resmi Daftar Pencarian Orang atau DPO yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Barat, pelaku yang berinisial TH memiliki nama lengkap Taufik Hidayat. Pelaku Taufik Hidayat lahir di Bandung 14 Juni 1996, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki. Alamat di KTP adalah Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTT berusia 29 tahun mencuat pekan lalu. Terungkapnya kasus ini bermula ketika pelaku Taufik Hidayat membawa korban ke rumah sakit dengan meminta bantuan pemilik kontrakan yang beralamat di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi korban mengalami luka di bagian kepala dan seluruh wajahnya. Karena curiga melihat kondisi fisik korban penuh luka tidak wajar, mendorong pelaporan ke pihak polisian. Saat ini korban masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Awalnya kan telepon minta tolong antar ke rumah sakit. Istilahnya dari sini pesan Grab, naik Grab dari sini langsung pergi ke Rumah Sakit Ujung Berung. Cuman pas udah nyampe UGD Rumah Sakit Ujung Berung, saya yang harus menghadap gitu. Saya yang harus ngakuin sebagai saudaranya gitu kan. Sedangkan si Taufik cuma nunggu di luar gitu. Si pelaku sendiri mengaku si korban itu akan ngakunya sebagai apa? Si korban? Ya. Awalnya kan sebagai istrinya, setahu saya itu di kosan itu sebagai istrinya. Terus itu luka itu kenapa kan ngaku kakak? Awalnya lukanya bilangnya, minta tolong diantar ke rumah sakit, soalnya istri itu sebulan kemarin udah 1 bulan jatuh dari kamar mandi, bilangnya kayak gitu. Menurut anggota keluarga, korban YTT sudah 3 tahun meninggalkan rumah dan tidak ada kabar. Terakhir kali datang ke rumah, mengenalkan Taufik Hidayat kepada keluarga sebagai pacar pada tahun 2023. Namun setelah itu menghilang, tak ada kabar. YTT awal mulai cerita kenal sama orang pelakunya. Pertamanya itu kenal di acara konser di Tritan Point. Awal mulai ceritanya itu menjalani hubungan lah, pertamanya awal mulanya di situ, angkatnya di Tritan Point. Gitu. Sekitar tahun berapa itu kan? Kurang lebih dari 2023. 2023. Itu setelah kenal langsung dibawa pergi sama si pelaku atau berhubungan seperti biasa juga datang main ke sini apa dan lain sebagainya? Pertama pernah dibawa ke sini sama teteh. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama gitu. Sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma 1 kali. Meski pihak keluarga menyatakan korban sudah menghilang selama 3 tahun, namun penjaga kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengatakan bahwa pelaku dan korban baru 3 bulan mengontrak, tepatnya mulai Maret lalu. Keduanya memperkenalkan diri sebagai suami istri. Pelaku Taufik Hidayat sendiri berprofesi sebagai debt collector. Sudah berapa lama sekarang si pelaku mengontrak di sini? Baru 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan dari 9 Maret. Cuman dari berita yang beredar itu 3 tahun sama 3 tahun itu di sini, padahal bukan. Datang ke sini juga 9 Maret, baru 3 bulan, pas 3 bulan di sini. Keterangan baru 3 bulan di sini. Baru 3 bulan di sini juga. Keseharian korban sama pelaku seperti apa? Nah, si pelaku kegiatan sehari-harinya tuh ini leasing, jadi debt collector lah. Dia tuh alasannya ngekos di sini tuh
konsumennya katanya SK-nya sekarang lagi wilayah Bandung Timur biar dekat, makanya dia kos di sini gitu kan. Dia bilangnya istrinya sakit gitu kan. Nah, pas dia pergi kunjungan, pintunya suka dikunci dari luar gitu. Selama itu si korban nggak pernah keluar atau Nggak pernah keluar pas masuk di sini juga, selama di sini juga nggak pernah keluar gitu kan. Pas datang nggak tahu mukanya gitu kan. Pas tahu tuh udah dibalut lukanya sama dokter di rumah sakit Ujung Berung, baru tahu keadaan pasien itu seperti apa gitu kan. Sementara itu, Polda Jawa Barat terus memburu pelaku, namun hingga saat ini belum menemui titik terang. Kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian, utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Habibur Rahman, tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus tersebut. Habibur Rahman secara khusus meminta jajaran kepolisian di tingkat kota maupun provinsi untuk memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini pun mendapat perhatian banyak pihak, di antaranya pengacara Hotman Paris melalui tim Hotman 911. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YTT di kawasan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Tim bertemu dengan keluarga korban dan memastikan pendampingan hukum, baik untuk korban maupun keluarganya. Tim menilai kasus ini tergolong sangat sadis. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Kasus ini sudah menjadi perhatian luas. Polda Jawa Barat harus secepatnya menangkap pelaku. Apalagi sudah ada keterangan sementara bahwa pelaku berprofesi sebagai debt collector, sehingga lebih mudah dilacak identitas dan keberadaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.